Aku tidak pernah menyangka adikku sendiri akan mengkhianati amanah terakhir ayah kami. Saat ayah meninggal, beliau hanya meninggalkan satu rumah sederhana yang penuh kenangan. Rumah itu seharusnya menjadi milik bersama. Tapi suatu hari aku datang dan menemukan orang asing sedang mengukur halaman rumah. Saat itulah aku tahu, adikku telah menjual rumah warisan kami diam-diam. Namun yang tidak dia ketahui, ayah ternyata meninggalkan sebuah surat yang selama ini tersembunyi. Dan isi surat itu membuat semua orang menangis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga siapapun yang menekan tombol subscribe di channel ini dilancarkan rezekinya, disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari kesedihan, dan semoga keluarganya selalu dipenuhi kebahagiaan serta ketenangan hati. Amin. Sebelum lanjut, tuliskan nama dan asal kota kalian di kolom komentar. Dan kalau kalian berada di posisi aku, apakah kalian akan memaafkan saudara yang menjual rumah warisan tanpa izin? Pesan terakhir ayah. Namaku Rina. Kalau ada satu hari yang ingin kuhapus dari hidupku, mungkin itu adalah hari ketika ayah menutup mata untuk terakhir kalinya. Sampai hari ini, aku masih bisa mengingat dengan jelas suasana kamar rumah sakit saat itu. Bau obat yang menusuk hidung, suara alat medis yang terdengar pelan, dan wajah ayah yang terlihat semakin lemah dari hari ke hari. Sudah hampir 6 bulan ayah berjuang melawan penyakitnya. Awalnya kami semua yakin beliau akan sembuh. Ayah selalu terlihat kuat. Bahkan saat dokter mengatakan kondisinya memburuk, ayah masih sempat bercanda dengan kami. Tapi ternyata Tuhan memiliki rencana lain. Hari itu aku duduk di samping ranjang, ayah sambil menggenggam tangannya. Tangannya terasa dingin. Jauh berbeda dari tangan yang dulu selalu melindungiku sejak kecil. Di sebelahku ada ibu yang terus berzikir sambil menahan tangis. Sedangkan adikku, Doni, berdiri dekat jendela. Wajahnya terlihat murung. Namun entah kenapa, sejak beberapa hari terakhir aku merasa Doni berbeda. Dia lebih banyak diam, lebih sering melamun, dan sering keluar ruangan saat menerima telepon. Saat itu aku tidak terlalu memikirkannya, karena pikiranku hanya tertuju pada ayah. Tiba-tiba ayah membuka mata perlahan. Beliau menoleh ke arahku, kemudian ke arah ibu, lalu ke arah Doni. Ayah, kataku sambil menahan air mata. Ayah tersenyum tipis. Senyum yang membuat dadaku semakin sesak. Karena aku tahu, beliau sedang berusaha terlihat kuat untuk kami. Rina. Suara ayah terdengar pelan. Aku langsung mendekat. Iya ya. Ayah menggenggam tanganku, lalu berkata sesuatu yang sampai hari ini tidak pernah bisa kulupakan. Jaga ibu. Air mataku langsung jatuh. Aku mengangguk berkali-kali. Iya ya. Ayah kemudian menoleh ke arah Doni. Doni. Adikku segera mendekat. Iya ya. Untuk beberapa detik, ayah hanya menatapnya. Seolah ada banyak hal yang ingin beliau sampaikan. Lalu akhirnya beliau berkata, kalian jangan bertengkar setelah ayah nggak ada. Aku langsung menangis. Sedangkan Doni hanya mengangguk pelan. Aku janji ya. Ayah kembali tersenyum. Kemudian beliau melanjutkan kalimat yang ternyata menjadi pesan terakhirnya. Rumah kita. Beliau berhenti sejenak karena kesulitan bernapas. Itu rumah keluarga. Jangan dijual. Ruangan langsung hening. Aku bisa mendengar suara tangisku sendiri. Sedangkan ibu menutup wajahnya dengan kedua tangan. Ayah melanjutkan dengan suara yang semakin lemah. Rumah itu dibangun dari hasil kerja keras ayah dan ibu. Di sana kalian tumbuh. Di sana banyak kenangan keluarga kita. Aku mengangguk sambil menangis. Iya ya. Ayah menatapku. Lalu menatap Doni. Kalian janji. Aku langsung menjawab.
Aku janji ya. Ayah kemudian melihat ke arah Doni. Beberapa detik berlalu. Doni terlihat menunduk. Entah kenapa saat itu aku melihat wajahnya berbeda. Seperti sedang memikirkan sesuatu. Sampai akhirnya dia menjawab, "Iya ya. Aku janji." Ayah mengangguk pelan. Lalu memejamkan mata. Aku pikir beliau hanya kelelahan. Tapi beberapa menit kemudian, dokter masuk ke ruangan. Dan hidup kami berubah selamanya. Pemakaman ayah berlangsung sederhana. Banyak tetangga datang. Banyak teman lama ayah hadir. Semua mengenang beliau sebagai orang baik. Orang yang suka membantu siapa saja. Orang yang tidak pernah meninggalkan keluarganya. Sepanjang pemakaman, ibu terus menangis. Aku juga. Sedangkan Doni lebih banyak diam. Bahkan setelah semua orang pulang, dia masih duduk sendirian di teras rumah, memandangi halaman, tanpa bicara apapun. Malam harinya aku menghampirinya. "Doni." Dia menoleh. "HM. Kamu nggak apa-apa?" Dia tersenyum tipis. "Ya begini." Aku duduk di sampingnya. "Kita harus kuat," kataku. "Demi ibu." Doni mengangguk. Namun beberapa detik kemudian ponselnya berdering. Dia langsung melihat layar. Dan wajahnya berubah. Sangat berubah. Seperti orang yang sedang panik. Aku angkat telepon dulu. Katanya cepat. Lalu berdiri dan menjauh. Aku memperhatikannya dari kejauhan. Suara percakapannya tidak terdengar jelas. Tapi aku melihat sesuatu yang membuatku heran. Doni terlihat tegang. Beberapa kali mengusap wajahnya. Beberapa kali menoleh ke arah rumah. Seolah takut didengar orang lain. Saat telepon selesai, dia kembali menghampiriku. Namun wajahnya sudah berbeda. Dia mencoba terlihat biasa. Meski aku tahu ada sesuatu yang sedang disembunyikannya. "Dari siapa?" tanyaku. Doni langsung menjawab cepat. "Teman." Aku mengangguk. Tapi entah kenapa, jawaban itu terasa tidak meyakinkan. Dan malam itu, saat aku masuk ke kamar ayah untuk membereskan beberapa barang beliau, aku sama sekali tidak menyangka bahwa pesan terakhir ayah tentang rumah keluarga ternyata akan menjadi awal dari konflik yang hampir menghancurkan keluarga kami sendiri. Karena seseorang yang berjanji di depan ayah hari itu, diam-diam mulai merencanakan sesuatu. Setelah pemakaman, 3 minggu setelah ayah meninggal, rumah kami terasa sangat berbeda. Sangat sepi. Terlalu sepi. Tidak ada lagi suara ayah yang biasanya memanggil ibu dari ruang tamu. Tidak ada lagi suara televisi yang selalu beliau nyalakan setiap pagi. Dan tidak ada lagi orang yang selalu memastikan semua anggota keluarga berkumpul saat makan malam. Yang tersisa hanyalah kenangan. Dan rasa kehilangan yang belum benar-benar hilang. Setiap akhir pekan aku selalu datang ke rumah ibu. Rumah yang selama puluhan tahun menjadi tempat kami tumbuh. Rumah yang dibangun ayah sedikit demi sedikit dari hasil kerja kerasnya sebagai pegawai bengkel. Rumah yang pernah menjadi saksi semua tawa dan tangis keluarga kami. Dan setiap kali aku datang, aku selalu menemukan ibu duduk sendirian di teras, memandangi halaman. Seolah masih berharap ayah pulang dari kerja seperti dulu. Melihat itu membuat hatiku hancur. "Ibu udah makan?" tanyaku suatu sore. Ibu tersenyum tipis. "Udah." Namun aku tahu beliau berbohong. Karena makanan di meja dapur masih utuh. "Ibu jangan begini," kataku sambil duduk di sampingnya. Kalau ayah lihat ibu sedih terus, ayah juga nggak tenang. Mata ibu langsung berkaca-kaca. "Ibu cuma kangen," bisiknya. Aku langsung memeluk beliau. Dan untuk beberapa menit kami hanya menangis bersama. Di tengah kesedihan itu, ada satu hal yang mulai menggangguku. "Doni,
Adikku yang dulu hampir setiap hari datang ke rumah, sekarang justru semakin jarang muncul. Awalnya aku mengira dia sedang berduka atau sibuk bekerja. Tapi semakin lama, semakin terasa aneh. Bahkan ibu mulai menyadarinya. "Rina," kata ibu suatu hari. "Iya, Bu." "Doni kenapa ya?" Aku menoleh. "Kenapa memang? Sudah hampir seminggu dia nggak datang." Aku terdiam, karena aku juga mulai merasakan hal yang sama. Biasanya Doni selalu menelepon ibu, atau sekadar mampir sebentar. Tapi sekarang, hampir tidak ada kabar. Aku mencoba menghubunginya. Beberapa kali teleponku tidak diangkat. Pesan yang kukirim hanya dibalas singkat. "Sibuk. Habis meeting. Nanti aku ke rumah." Tapi, nanti, itu tidak pernah datang. Semakin hari perasaanku semakin tidak tenang. Apalagi aku teringat kejadian malam setelah pemakaman ayah. Telepon misterius yang membuat wajah Doni berubah. Saat itu aku memang tidak terlalu memikirkannya. Tapi sekarang, entah kenapa kejadian itu terus muncul di pikiranku. Seolah ada sesuatu yang belum ku ketahui. Sampai suatu sore, aku akhirnya melihat sesuatu yang membuatku semakin curiga. Hari itu aku pulang lebih cepat dari kantor, karena harus mengantarkan beberapa dokumen ke rumah ibu. Saat mobilku memasuki gang menuju rumah, aku melihat sebuah mobil hitam terparkir di depan warung dekat ujung jalan. Awalnya aku tidak terlalu memperhatikan, sampai aku melihat seseorang keluar dari mobil itu. "Doni." Aku langsung mengerem pelan, karena aku yakin itu adikku. Namun yang membuatku heran, dia tidak sendirian. Ada seorang pria yang belum pernah kulihat sebelumnya. Usianya sekitar 50-an. Berpakaian rapi, membawa map tebal berwarna coklat. Aku memarkir mobil agak jauh, lalu memperhatikan dari dalam kendaraan. Entah kenapa, naluri seorang kakak mengatakan ada sesuatu yang tidak beres. Aku melihat Doni dan pria itu berbicara cukup serius. Beberapa kali mereka membuka dokumen. Kemudian pria itu menunjuk sesuatu di dalam map. Sedangkan Doni mengangguk berkali-kali. Wajahnya terlihat tegang. Sangat tegang. Aku mencoba turun dari mobil. Tapi sebelum sempat mendekat, pria itu sudah kembali masuk ke mobil. Dan kendaraan itu langsung pergi. Sedangkan Doni berdiri beberapa saat di pinggir jalan, menatap map yang ada di tangannya, lalu memasukkannya ke dalam tas dengan cepat. Saat itulah aku memanggilnya. "Doni." Tubuhnya langsung tersentak. Benar-benar tersentak. Seolah ketahuan melakukan sesuatu. "Mbak." Aku berjalan mendekat. "Dari mana?" "Oh." Dia tertawa kecil. "Dari teman." Lagi-lagi jawaban itu. Teman. Jawaban yang sama seperti malam setelah pemakaman ayah. Aku mulai kesal. Teman siapa? Teman kerja. "Doni." "Iya." "Kamu nyembunyiin apa?" Wajahnya langsung berubah. Hanya sesaat. Tapi aku melihatnya. Lalu dia tersenyum. "Nggak ada." Aku menatap matanya. Namun kali ini, aku merasa adikku sedang berbohong. Dan perasaan itu membuat dadaku tidak nyaman. Sangat tidak nyaman. Karena aku tidak tahu apa yang sedang dia lakukan. Tapi aku yakin, semua ini ada hubungannya dengan sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang akan membuat pesan terakhir ayah tentang rumah keluarga menjadi sangat penting. Dan beberapa hari kemudian, kecurigaanku mulai menemukan jawabannya. Saat aku datang ke rumah warisan itu, dan melihat orang-orang asing sedang mengukur tanah di halaman depan. Orang asing di halaman. Pagi itu sebenarnya tidak ada yang istimewa.
Aku hanya berniat mengunjungi ibu seperti biasa, membawakan beberapa makanan kesukaannya dan menemani beliau menghabiskan akhir pekan. Namun aku tidak pernah menyangka hari itu akan menjadi awal dari mimpi buruk keluarga kami. Saat mobilku memasuki halaman rumah warisan peninggalan ayah, aku langsung mengernyit. Karena ada 2 sepeda motor yang tidak kukenal terparkir di depan rumah. Awalnya aku mengira tamu. Tapi ketika turun dari mobil, aku melihat 3 pria asing sedang berdiri di halaman. Salah satu dari mereka memegang meteran panjang. Yang lain membawa map dan papan tulis kecil. Sedangkan seorang lagi sedang mengambil foto bagian depan rumah. Jantungku langsung berdebar. Ada apa ini? Bisikku. Aku segera berjalan mendekat. Ketiga pria itu menoleh ke arahku. Permisi. Kataku sopan. Mereka mengangguk. Iya, Bu. Bapak-bapak dari mana? Pria yang memegang map menjawab. Kami dari tim survei. Aku semakin bingung. Survei apa? Pria itu terlihat heran. Rumah ini mau dijualkan, Bu? Aku langsung membeku. Apa? Pria itu mengernyit. Seolah baru sadar ada sesuatu yang tidak beres. Maaf, Bu. Bukannya rumah ini sudah deal? Darahku seperti berhenti mengalir. Aku menatap pria itu beberapa detik. Tidak percaya dengan apa yang baru saja kudengar. Rumah ini mau dijual. Iya, Bu. Siapa yang bilang? Pria itu terlihat ragu. Kemudian membuka map yang dibawanya. Loh. Katanya pemiliknya sudah setuju. Aku langsung merasa dadaku sesak. Karena rumah itu bukan rumah biasa. Rumah itu rumah peninggalan ayah. Rumah yang baru beberapa minggu lalu diwasiatkan untuk dijaga. Rumah yang ayah minta jangan pernah dijual. Dan sekarang ada orang asing berdiri di halamannya sambil membicarakan transaksi penjualan. Saat itulah ibu keluar dari dalam rumah. Rina. Beliau terlihat bingung. Lagi ngapain? Aku menoleh. Berusaha menahan kepanikan. Ibu tahu mereka siapa? Ibu menggeleng. Tadi mereka datang bilang mau lihat rumah. Aku langsung memejamkan mata. Karena jelas sekali, ibu sama sekali tidak tahu apa-apa. Salah satu pria kemudian berkata pelan, "Mohon maaf, Bu. Mungkin ada kesalahpahaman. Tapi kami memang diminta mengecek kondisi bangunan sebelum proses pengurusan berikutnya." Aku langsung menatapnya. Diminta siapa? Pria itu membuka catatan, lalu menyebut satu nama, Doni. Aku langsung membeku. Begitu juga ibu. Suasana seketika berubah. Ibu bahkan hampir kehilangan keseimbangan. Untung aku segera memegang tangannya. Astagfirullah. Bisik ibu. Aku bisa melihat wajah beliau mulai pucat. Sedangkan pikiranku langsung kacau. Doni? Adikku? Kenapa namanya ada di sini? Kenapa dia menyuruh orang mengukur rumah? Kenapa dia tidak pernah mengatakan apapun? Ribuan pertanyaan memenuhi kepalaku. Namun belum ada satupun jawaban. Setelah para petugas pergi, aku langsung mengambil ponsel. Tanganku sampai gemetar saat mencari nama Doni. Telepon pertama, tidak diangkat. Telepon kedua, tidak diangkat. Telepon ketiga, baru tersambung. Halo. Suara Doni terdengar pelan. Doni. Iya, Mbak. Aku mau tanya. Tanya apa? Kenapa ada orang survei rumah ayah? Tiba-tiba suasana hening. Beberapa detik tidak ada jawaban. Dan diamnya membuat jantungku semakin berdebar. Doni. Aku lagi sibuk. Jawab dulu pertanyaanku. Doni menghela napas panjang.
lalu berkata sesuatu yang membuat seluruh tubuhku dingin. Nanti aja kita ngomong. Aku lagi ada urusan. Aku mulai marah. Urusan apa? Rumah itu rumah keluarga. Tolong jangan ikut campur dulu. Aku langsung tidak percaya dengan apa yang kudengar. Jangan ikut campur? Rumah itu rumah keluargaku juga. Rumah tempat aku dibesarkan. Rumah yang dijaga ayah seumur hidupnya. Dan sekarang adikku menyuruhku tidak ikut campur? Doni. Suaraku mulai bergetar. Kamu sebenarnya lagi ngapain? Lagi-lagi hening. Kemudian telepon terputus. Begitu saja. Aku langsung menatap layar ponsel. Tidak percaya. Sedangkan ibu yang duduk di kursi teras terus memperhatikanku. Wajah beliau dipenuhi kecemasan. Rina. Iya, Bu. Ada apa sebenarnya? Aku tidak langsung menjawab. Karena jujur saja, aku juga belum tahu. Namun satu hal mulai terasa jelas. Adikku sedang menyembunyikan sesuatu. Dan rahasia itu ada hubungannya dengan rumah warisan ayah. Malam harinya, aku akhirnya berhasil mendapatkan jawaban. Jawaban yang membuatku tidak bisa tidur semalaman. Karena seseorang yang kukenal di kantor kecamatan meneleponku. Dan kalimat pertama yang keluar dari mulutnya membuat jantungku seolah berhenti. Bu Rina. Saya kira ibu sudah tahu. Tapi berkas penjualan rumah itu sebenarnya sudah masuk sejak 2 minggu lalu. Aku langsung membeku. Karena itu berarti, adikku memang benar-benar sedang menjual rumah warisan kami. Dan dia melakukannya diam-diam. Pengakuan Doni. Malam itu aku tidak bisa memejamkan mata. Ucapan temanku di kantor kecamatan terus terngiang di kepalaku. Berkas penjualan rumah itu sudah masuk sejak 2 minggu lalu. 2 minggu. Artinya saat ibu masih menangisi kepergian ayah. Saat aku masih sibuk mengurus tahlilan. Saat keluarga kami masih berduka. Doni diam-diam sudah mengurus penjualan rumah warisan. Rumah yang bahkan belum genap sebulan ditinggalkan ayah. Dadaku terasa sesak. Bukan karena rumahnya, tapi karena pengkhianatannya. Karena orang yang melakukannya bukan orang asing, melainkan adikku sendiri. Malam itu juga aku mencoba menghubunginya berkali-kali. Tidak diangkat. Pesan tidak dibalas. Telepon ditolak. Dan itu membuat emosiku semakin memuncak. Sampai akhirnya keesokan paginya aku memutuskan datang langsung ke rumahnya. Aku tidak mau lagi menunggu. Aku ingin mendengar semuanya dari mulutnya sendiri. Saat mobilku berhenti di depan rumah Doni, aku langsung turun tanpa membuang waktu. Pintu dibuka oleh istrinya, Nita. Sejujurnya sejak dulu aku tidak pernah terlalu dekat dengannya. Karena setiap kali ada urusan keluarga, dia selalu ikut campur. Dan entah kenapa, aku merasa dia tidak terlalu menyukai keluargaku. Mbak Rina. Katanya dingin. Doni ada. Ada. Suruh keluar. Nita terlihat tidak nyaman. Namun akhirnya ia memanggil suaminya. Beberapa saat kemudian Doni muncul dari dalam rumah. Begitu melihatku, wajahnya langsung berubah tegang. Seolah dia sudah tahu kenapa aku datang. Kita bicara. Kataku. Doni menghela napas panjang. Lalu mengajakku duduk di ruang tamu. Aku tidak mau basa-basi. Tidak kali ini. Rumah ayah. Doni langsung menunduk. Aku semakin marah. Karena sikap itu sudah menjadi jawaban. Kamu jual. Ruangan langsung hening. Beberapa detik berlalu. Sampai akhirnya Doni berkata pelan. Iya. Aku langsung merasa darahku mendidih. Karena setelah semua kebohongan, setelah semua penghindaran, akhirnya dia mengaku. Kamu sadar nggak yang kamu lakukan? Doni memejamkan mata.
Aku terpaksa. Jawaban itu membuatku tertawa pahit. Terpaksa. Kata yang sering dipakai orang saat ingin membenarkan kesalahannya. Terpaksa apa? Aku punya utang. Aku langsung menatapnya. Utang? Doni mengangguk. Jumlah yang disebutkannya membuatku terkejut. Ratusan juta rupiah. Namun keterkejutanku berubah menjadi kemarahan. Karena dia tidak pernah bercerita sedikit pun kepada keluarga. Tidak pernah meminta bantuan. Tidak pernah berdiskusi. Dia langsung mengambil keputusan sendiri. Keputusan yang menyangkut rumah warisan keluarga. Kamu pikir rumah itu cuma milikmu? Tidak. Lalu kenapa dijual diam-diam? Doni menunduk semakin dalam. Dan diamnya membuatku semakin kecewa. Saat itulah Nita ikut berbicara. Nggak usah lebay, Mbak. Aku langsung menoleh. Apa? Nita menyilangkan tangan. Doni juga anak ayah. Dia punya hak. Aku tidak percaya mendengar kalimat itu. Hak. Rumah itu milik keluarga. Dan ayah jelas-jelas berpesan jangan dijual. Nita langsung tertawa sinis. Pesan nggak bisa bayar utang. Kalimat itu menusuk tepat ke dadaku. Karena aku langsung teringat wajah ayah di rumah sakit. Wajah yang penuh harapan saat meminta kami menjaga rumah itu. Dan sekarang, pesan terakhirnya dianggap tidak penting. Aku berdiri. Tidak sanggup duduk lebih lama. Doni. Adikku perlahan mengangkat kepala. Kamu sadar nggak? Ayah baru meninggal. Sementara kamu sudah mengurus penjualan rumahnya. Mataku mulai berkaca-kaca. Karena semakin aku bicara, semakin terasa sakitnya. Aku nggak pernah menyangka kamu bisa melakukan ini. Untuk pertama kalinya aku melihat mata Doni memerah. Seolah dia juga menahan sesuatu. Namun sebelum dia sempat bicara, Nita kembali menyela. Kalau Mbak nggak mau bantu bayar utang, jangan menghakimi. Aku langsung menatapnya. Dan untuk pertama kalinya sejak datang, aku kehilangan kesabaran. Aku sedang bicara dengan adikku. Saya juga istrinya. Iya. Tapi ini rumah orang tuaku. Ruangan mendadak hening. Nita akhirnya diam. Sedangkan Doni terlihat semakin gelisah. Lalu tiba-tiba, dia mengucapkan sesuatu yang membuatku membeku. Aku sebenarnya nggak punya pilihan. Apa maksudnya? Doni menggenggam kedua tangannya erat. Seolah sedang menyiapkan keberanian untuk mengatakan sesuatu. Kemudian dia berkata pelan. Kalau rumah itu nggak dijual, aku bisa kehilangan lebih dari sekadar uang. Aku langsung mengernyit. Lebih dari sekadar uang? Apa maksudnya? Dan saat itulah untuk pertama kalinya, aku mulai sadar. Masalah yang dihadapi Doni ternyata jauh lebih rumit daripada yang kubayangkan. Namun aku belum tahu bahwa rahasia sebenarnya baru akan terungkap. Dan rahasia itu akan membuat ibuku jatuh sakit setelah mendengarnya. Ibu jatuh sakit. Sepulang dari rumah Doni, kepalaku terasa penuh. Perkataan adikku terus terngiang di pikiranku. Kalau rumah itu nggak dijual, aku bisa kehilangan lebih dari sekadar uang. Aku tidak tahu apa maksud sebenarnya, tapi nada suaranya membuatku yakin. Ada sesuatu yang belum dia ceritakan. Sesuatu yang jauh lebih besar daripada utang. Namun saat itu aku terlalu marah untuk memikirkannya. Yang ada di pikiranku hanya satu. Ibu belum tahu kebenarannya. Dan aku juga tidak tahu bagaimana cara menjelaskan semuanya. Sepanjang perjalanan menuju rumah ibu, dadaku terasa sesak. Karena aku tahu, cepat atau lambat, kebenaran ini akan sampai ke telinganya. Dan aku takut beliau tidak kuat menerimanya. Saat tiba di rumah, aku melihat ibu sedang menyapu halaman.
Seperti biasa. Pelan. Dengan langkah yang mulai melemah sejak ayah pergi. Melihat beliau membuat hatiku semakin hancur. Karena rumah itu adalah satu-satunya tempat yang membuat ibu merasa dekat dengan ayah. Di ruang tamu ada foto pernikahan mereka. Di dapur ada meja makan yang dibuat ayah sendiri. Di halaman ada pohon mangga yang mereka tanam saat Doni masih kecil. Setiap sudut rumah menyimpan kenangan. Dan sekarang, rumah itu terancam hilang. Rina. Panggil ibu sambil tersenyum. Kamu sudah makan? Aku mengangguk. Namun aku tidak sanggup membalas senyum itu. Karena rasa bersalah mulai menghantuiku. Aku merasa gagal menjaga amanah ayah. Dan aku tidak tahu bagaimana memberitahu ibu. Sayangnya, rahasia itu ternyata lebih cepat terbongkar daripada yang kuduga. Sore harinya, saat aku sedang membuat teh di dapur, tiba-tiba terdengar suara kendaraan berhenti di depan rumah. Aku tidak terlalu memperhatikan. Sampai seseorang mengetuk pintu. Aku keluar. Dan melihat seorang pria yang tidak kukenal berdiri di teras. Membawa map. Wajahnya terlihat profesional. Permisi, Bu. Iya. Saya ingin bertemu pemilik rumah. Aku langsung merasa tidak nyaman. Untuk apa? Pria itu tersenyum sopan. Saya dari pihak pembeli. Jantungku langsung berdebar. Pembeli. Kata itu seperti petir yang menyambar. Belum sempat aku menjawab. Ibu sudah keluar dari ruang tengah. Siapa, Nak? Aku langsung panik. Namun semuanya sudah terlambat. Pria itu menoleh ke arah ibu. Lalu berkata dengan santai. Kami ingin membicarakan proses pengosongan rumah. Dunia seolah berhenti. Aku melihat wajah ibu langsung berubah. Pengosongan. Suara beliau bergetar. Sedangkan pria itu terlihat bingung. Seolah tidak tahu bahwa kami belum mengetahui apa-apa. Rumah ini sudah dibelikan, Bu. Kalimat itu langsung menghantam kami. Aku melihat tangan ibu mulai gemetar. Mata beliau membesar. Wajahnya perlahan kehilangan warna. Apa maksudnya? Pria itu akhirnya sadar ada masalah. Ia terlihat salah tingkah. Namun semuanya sudah terlanjur. Karena ibu sudah mendengar semuanya. Aku segera memegang bahunya. Bu. Tapi ibu menatapku dengan mata berkaca-kaca. Rina. Iya, Bu. Rumah ini dijual. Air mataku langsung jatuh. Aku tidak sanggup menjawab. Dan diamku menjadi jawaban yang paling menyakitkan. Ibu langsung terduduk di kursi teras. Tangannya gemetar. Napasnya mulai tidak teratur. Astaga. Rumah ayah. Beliau memegang dadanya. Aku langsung panik. Bu. Ibu tenang dulu. Namun ibu terus menangis. Tangisan yang belum pernah kudengar sebelumnya. Tangisan seseorang yang kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Kenapa? Kenapa Doni melakukan ini? Air mata beliau jatuh tanpa henti. Ayah baru pergi. Kenapa rumah ini mau dijual? Aku ikut menangis. Karena aku tidak punya jawaban. Aku juga tidak mengerti. Yang aku tahu, pesan terakhir ayah sedang dihancurkan oleh anaknya sendiri. Beberapa menit kemudian kondisi ibu semakin memburuk. Beliau terlihat sesak. Wajahnya pucat. Aku langsung memanggil tetangga. Dan membawa ibu ke klinik terdekat. Sepanjang perjalanan, beliau terus memegang foto kecil ayah yang selalu disimpan di dompetnya. Sambil menangis pelan. Pak. Maaf. Aku nggak bisa menjaga rumah kita. Kalimat itu membuatku tidak mampu menahan air mata. Karena untuk pertama kalinya, aku melihat hati seorang istri benar-benar hancur. Malam itu,
Saat ibu tertidur setelah diberi obat penenang, aku duduk sendirian di lorong klinik. Marah, sedih, kecewa, semua bercampur menjadi satu. Dan saat itulah ponselku berdering. Nama yang muncul membuat emosiku langsung memuncak. Doni. Aku mengangkatnya tanpa salam. Kalau kamu masih punya hati, datang ke klinik sekarang. Di seberang sana langsung hening. Lalu suara Doni terdengar gemetar. Ada apa dengan ibu? Aku mengepalkan tangan dan menjawab dengan air mata yang terus mengalir. Ibu masuk klinik karena tahu rumah ayah dijual. Untuk beberapa detik, tidak ada suara. Kemudian Doni berkata sesuatu yang membuatku semakin marah. Ini semua bukan salahku. Aku langsung membeku. Karena aku tidak menyangka. Di saat seperti ini pun, adikku masih mencari alasan untuk membela dirinya. Istri Doni ikut campur. Aku menatap layar ponsel dengan tangan gemetar. Baru saja ibu masuk klinik. Baru saja beliau menangis sampai sesak napas. Baru saja beliau mengetahui rumah peninggalan ayah dijual diam-diam. Dan yang keluar dari mulut Doni adalah, "Ini semua bukan salahku." Kalimat itu membuat dadaku terasa panas. Panas sekali. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku benar-benar marah pada adikku sendiri. Bukan salahmu, kataku dengan suara bergetar. Ibu masuk klinik karena apa? Doni tidak langsung menjawab. Aku bisa mendengar napasnya di seberang telepon. Namun entah kenapa, aku tidak lagi peduli. Kalau bukan karena rumah itu dijual diam-diam, ibu nggak akan begini. Aku nggak bermaksud menyakiti ibu. Jawaban itu justru membuatku semakin kesal. Kalau tahu itu akan menyakiti ibu, kenapa tetap dilakukan? Beberapa detik hening. Lalu telepon terputus. Begitu saja. Aku langsung memejamkan mata. Karena rasanya percuma berbicara dengan seseorang yang tidak mau mengakui kesalahannya. Malam itu aku memilih menemani ibu di klinik. Beliau sudah tertidur karena pengaruh obat. Tapi bahkan dalam tidurnya, aku melihat bekas air mata di pipinya. Dan itu membuatku semakin sedih. Saat sedang duduk sendirian di lorong klinik, ponselku kembali berdering. Kali ini bukan Doni, melainkan Nita, istrinya. Aku sempat ragu mengangkatnya. Namun akhirnya tetap kuterima. "Halo." Suara Nita langsung terdengar. "Mbak Rina." "Iya." "Kenapa Mbak menyalahkan Doni terus?" Aku langsung tertawa pahit. Karena bahkan setelah semua yang terjadi, mereka masih mencari pembenaran. Menyalahkan. Iya. Seolah-olah semua kesalahan ada di Doni. Aku mengepalkan tangan. "Nita." "Iya." "Ibu masuk klinik." "Aku tahu." "Lalu?" Jawaban itu membuatku terdiam. "Lalu? Apa maksudnya lalu? Bukankah seharusnya dia juga khawatir? Bukankah seharusnya dia merasa bersalah?" Namun yang kudengar justru nada yang dingin. "Mbak harus lihat dari sisi Doni juga." Aku mulai kehilangan kesabaran. "Sisi apa?" "Dia tertekan. Dia punya masalah. Dia punya utang." Aku langsung memotong. "Utang itu dibuat sendiri." Nita terdiam sesaat. Lalu berkata dengan nada tinggi, "Kalau Mbak ada di posisi kami, Mbak juga pasti melakukan hal yang sama." Aku langsung berdiri dari kursi. Karena kalimat itu benar-benar membuatku marah. "Tidak." Jawabku tegas. Aku nggak akan menjual rumah peninggalan orang tua tanpa bicara dengan keluarga. Mudah ngomong kalau nggak ngalamin. Dan mudah juga mengkhianati amanah kalau terlalu memikirkan diri sendiri. Suasana langsung panas. Aku tahu Nita tersinggung.
Tapi aku juga sudah terlalu lelah untuk menjaga perasaannya. Ayah berpesan jelas sebelum meninggal. Kataku, rumah itu jangan dijual. Nita langsung tertawa sinis. Lalu apa? Pesan itu bisa bayar utang. Aku langsung membeku. Karena kalimat itu sama persis seperti yang pernah dia katakan sebelumnya. Dan setiap kali mendengarnya, hatiku terasa sakit. Karena bagi Nita, rumah itu hanya bangunan. Sedangkan bagi kami, rumah itu adalah kenangan. Rumah itu adalah perjuangan ayah. Rumah itu adalah sejarah keluarga. Aku menahan emosi, lalu berkata pelan. Kadang orang yang cuma melihat nilai uang tidak akan pernah mengerti nilai kenangan. Beberapa detik hening. Kemudian Nita menjawab dengan suara dingin. Kalau begitu silakan Mbak cari cara sendiri menyelamatkan rumah itu. Karena kami sudah menandatangani semuanya. Jantungku langsung berdebar. Menandatangani apa? Nita seolah sadar keceplosan. Namun sudah terlambat. Aku langsung curiga. Apa yang kalian tanda tangani? Nita tidak menjawab. Lalu telepon terputus. Aku menatap layar ponsel beberapa saat. Perasaanku semakin tidak enak. Karena sepertinya masalah ini jauh lebih rumit daripada yang kukira. Dan ucapan Nita tadi terus terngiang di kepalaku. Kami sudah menandatangani semuanya. Semuanya? Apa maksudnya? Dokumen apa? Kesepakatan apa? Dan kenapa Doni begitu yakin tidak punya pilihan? Malam semakin larut. Aku kembali masuk ke kamar perawatan ibu. Beliau masih tertidur. Di atas meja kecil di samping ranjang. Masih ada foto ayah yang tadi dibawanya. Aku mengambil foto itu. Lalu menatap wajah ayah cukup lama. Air mataku kembali jatuh. Yah. Aku nggak tahu harus bagaimana. Semuanya berantakan. Namun saat aku hendak meletakkan foto itu kembali, aku menyadari sesuatu. Di bagian belakang bingkai foto terdapat sebuah kertas kecil yang terselip. Aku mengernyit. Karena selama ini aku tidak pernah melihatnya. Perlahan aku menarik kertas itu. Dan saat membaca tulisan di sana, jantungku langsung berdebar. Karena yang tertulis bukan pesan biasa, melainkan sebuah alamat. Alamat yang ternyata berkaitan langsung dengan rahasia terbesar Doni. Rahasia yang selama ini dia sembunyikan dari seluruh keluarga. Rahasia utang Doni. Aku menatap secari kertas kecil yang baru saja kutemukan di balik bingkai foto ayah. Tanganku langsung gemetar. Karena alamat yang tertulis di sana terasa sangat asing. Bukan alamat keluarga. Bukan alamat saudara. Dan bukan tempat yang pernah kudengar sebelumnya. Aku membalik kertas itu. Tidak ada tulisan lain. Hanya sebuah alamat dan nama seseorang. Pak Surya. Aku mengernyit. Siapa dia? Dan kenapa alamat itu disimpan ayah di belakang foto yang selalu dibawanya? Semalaman aku tidak bisa tidur. Pikiranku terus dipenuhi pertanyaan. Sampai akhirnya pagi hari aku memutuskan mendatangi alamat tersebut. Awalnya aku ingin mengajak suamiku, Arif. Namun dia sedang bekerja. Jadi aku pergi sendirian. Perjalanan memakan waktu hampir 1 jam. Alamat itu berada di sebuah ruko tua di pinggiran kota. Saat tiba di sana, aku langsung merasa ada sesuatu yang tidak biasa. Karena di depan ruko itu terdapat papan kecil bertuliskan, Konsultan Keuangan dan Penyelesaian Hutang. Jantungku langsung berdebar. Hutang? Aku segera masuk. Di dalam terdapat seorang pria berusia sekitar 60 tahun. Rambutnya sudah memutih. Wajahnya terlihat ramah. Selamat pagi. Katanya. Pagi Pak. Ada yang bisa saya bantu? Aku mengeluarkan secari kertas yang kutemukan. Maaf Pak. Saya menemukan alamat ini.
Dan saya ingin bertanya tentang seseorang bernama Doni. Pria itu langsung terdiam. Wajahnya berubah, seolah mengenali nama tersebut. Anda siapa? Saya kakaknya. Beberapa detik hening. Kemudian pria itu menghela napas panjang. Jadi akhirnya keluarga tahu juga. Kalimat itu membuat dadaku langsung sesak. Karena artinya, memang ada sesuatu yang disembunyikan. Apa yang sebenarnya terjadi, Pak? Pria itu mempersilahkanku duduk. Lalu perlahan mulai bercerita. Dan setiap kalimat yang keluar dari mulutnya membuatku semakin kecewa. Ternyata selama hampir 1 tahun terakhir, Doni terlibat dalam bisnis investasi yang menjanjikan keuntungan besar. Awalnya berjalan lancar. Dia mendapat keuntungan. Lalu mulai menambah modal. Semakin besar. Semakin besar. Sampai akhirnya semua uang yang dimilikinya masuk ke sana. Bahkan uang tabungan keluarga. Dan saat bisnis itu runtuh, semuanya hilang. Aku langsung memejamkan mata. Karena aku mulai mengerti kemana arah cerita ini. Berapa kerugiannya? Pria itu menyebut angka yang membuatku terkejut. Lebih dari yang pernah diakui Doni. Jauh lebih besar. Sangat besar. Astaga. Bisikku. Itu belum semuanya. Aku langsung menoleh. Belum semuanya? Pria itu membuka sebuah map. Lalu menunjukkan beberapa dokumen. Dan saat melihat nama Doni di sana, darahku terasa dingin. Karena ternyata adikku bukan hanya berutang ke satu pihak, melainkan ke banyak pihak. Beberapa bahkan berbunga tinggi. Aku mulai memahami kenapa dia terlihat panik selama ini. Namun yang membuatku paling kecewa adalah fakta berikutnya. Awalnya ayah Anda datang ke sini, kata Pak Surya. Aku langsung membeku. Ayah? Pria itu mengangguk. Beberapa bulan sebelum meninggal. Air mataku langsung menggenang. Karena aku tidak pernah tahu hal itu. Ayah Anda tahu masalah Doni. Beliau mencoba membantu diam-diam. Aku langsung menunduk. Dadaku terasa semakin sakit. Jadi selama ini, ayah sudah mengetahui semuanya. Dan beliau memilih menanggung beban itu sendirian. Ayah pernah bilang satu hal. Lanjut Pak Surya. Apa? Pria itu menatapku. Lalu berkata pelan. Beliau bilang lebih baik kehilangan uang daripada kehilangan anak. Air mataku langsung jatuh. Karena kalimat itu sangat menggambarkan ayah. Bahkan saat dikhianati keadaan, beliau tetap memikirkan anak-anaknya. Namun yang membuatku semakin terpukul adalah kalimat berikutnya. Sayangnya setelah ayah meninggal, Doni justru mengambil keputusan yang tidak diinginkan ayah. Aku langsung mengepalkan tangan. Karena sekarang semuanya semakin jelas. Rumah itu dijual bukan untuk menyelamatkan keluarga. Bukan untuk biaya berobat ibu. Bukan untuk kebutuhan mendesak. Melainkan untuk menutup kesalahan yang dibuatnya sendiri. Dan itu membuatku sangat kecewa. Sangat kecewa. Saat aku hendak pulang, Pak Surya tiba-tiba memanggilku. Bu Rina. Aku menoleh. Iya, Pak. Pria itu terlihat ragu. Lalu membuka laci mejanya. Kemudian mengeluarkan sebuah amplop tua berwarna coklat. Ayah Anda menitipkan ini. Jantungku langsung berdebar. Apa ini? Saya diminta menyerahkannya jika suatu hari keluarga datang mencari kebenaran. Tanganku mulai gemetar. Karena di sudut amplop itu, aku melihat tulisan tangan yang sangat kukenal. Tulisan tangan ayah. Dan untuk pertama kalinya, aku sadar. Mungkin ayah sudah mengetahui semua ini jauh sebelum kami mengetahuinya. Dan mungkin, jawaban dari seluruh kekacauan keluarga kami ada di dalam amplop tersebut. Pembeli datang menagih.
Sepanjang perjalanan pulang dari kantor Pak Surya, tanganku tidak pernah lepas dari amplop coklat itu. Amplop yang dititipkan ayah sebelum beliau meninggal. Amplop yang mungkin berisi jawaban atas semua kekacauan yang sedang terjadi. Namun entah kenapa, aku belum berani membukanya. Ada perasaan aneh di dalam dadaku. Takut. Takut jika isi surat itu justru membuat hatiku semakin hancur. Takut jika ayah sebenarnya sudah mengetahui sesuatu yang selama ini tidak kami ketahui. Saat mobilku berhenti di depan rumah ibu, aku melihat sesuatu yang membuat langkahku terhenti. Sebuah truk kecil terparkir di depan halaman. Jantungku langsung berdebar. Karena beberapa pria sedang berdiri di dekat pagar rumah. Membawa tali, membawa kardus, dan membawa alat angkut barang. Aku langsung turun dari mobil. Lagi ngapain? Tanyaku cepat. Salah satu pria menoleh. Oh Bu. Kami diminta mulai mendata barang-barang. Dadaku langsung terasa panas. Mendata barang apa? Barang yang ada di rumah ini. Aku langsung membeku. Karena aku tahu persis apa maksudnya. Mereka sedang bersiap mengosongkan rumah. Rumah ayah. Rumah yang bahkan belum selesai kami rawat setelah kepergiannya. Saat itulah seorang pria berpakaian rapi keluar dari mobil yang terparkir di depan rumah. Aku mengenal wajah itu. Dia orang yang beberapa hari lalu datang membicarakan pembelian rumah. Bu Rina. Katanya sopan. Aku menatapnya dingin. Ada apa lagi? Pria itu menghela napas. Saya hanya menjalankan tugas. Tugas apa? Klien kami meminta proses pengosongan segera dilakukan. Aku langsung mengepalkan tangan. Karena kata-katanya terdengar seperti pisau yang menusuk hati. Pengosongan. Seolah rumah ini hanya bangunan biasa. Seolah tidak ada kenangan di dalamnya. Seolah tidak ada air mata ayah yang membangun rumah itu dari nol. Saya minta tunggu dulu. Kataku. Pria itu terlihat tidak nyaman. Maaf Bu. Tapi transaksi sudah berjalan. Kalimat itu membuat darahku mendidih. Karena semuanya terdengar begitu mudah. Padahal keluarga kami sedang hancur. Saat itulah ibu keluar dari rumah. Beliau baru pulang dari klinik pagi itu. Wajahnya masih terlihat lemah. Namun ketika melihat beberapa orang berdiri di halaman, beliau langsung mengerti. Dan yang terjadi berikutnya membuat hatiku remuk. Ibu berjalan perlahan ke arah pohon mangga di depan rumah. Pohon yang ditanam ayah puluhan tahun lalu. Beliau menyentuh batang pohon itu. Lalu mulai menangis. Tangisan yang sangat pelan. Namun jauh lebih menyakitkan daripada tangisan keras. Pak. Bisiknya. Rumah kita mau diambil orang. Air mataku langsung jatuh. Aku tidak sanggup melihatnya. Karena ibu terlihat begitu kehilangan. Seolah kehilangan ayah untuk kedua kalinya. Salah satu tetangga yang melihat kejadian itu ikut menghampiri. Loh Bu Ratna. Kenapa rumah ini mau dijual? Pertanyaan itu membuat ibu semakin menangis. Sedangkan aku merasa malu. Malu karena keluarga kami yang dulu selalu rukun, kini menjadi bahan pembicaraan orang. Tak lama kemudian, ponselku berdering. Nama yang muncul membuat emosiku langsung naik. Doni. Aku mengangkatnya. Apalagi? Suara Doni terdengar tergesa-gesa. Mbak, orang-orang itu sudah datang ya? Aku langsung tertawa pahit. Kamu masih sempat tanya. Mbak, dengarkan aku dulu. Doni. Ibu menangis. Di seberang sana langsung hening. Aku melanjutkan. Ibu berdiri di depan pohon yang ditanam ayah. Ibu lihat orang-orang datang mengukur rumah. Ibu lihat rumahnya akan diambil. Dan untuk pertama kalinya, aku mendengar suara Doni bergetar. Mbak.
Namun aku sudah terlalu kecewa. Kalau ayah masih hidup dan melihat ini, menurutmu beliau akan bangga? Telepon langsung hening. Sangat hening. Lalu sambungan terputus. Aku menatap layar ponsel beberapa saat. Entah karena marah, entah karena sedih, atau karena kecewa. Saat itulah aku melihat sesuatu. Di sudut kamar ayah, ada sebuah kotak kayu tua yang selama ini tersimpan di bawah meja. Kotak itu tidak pernah kulihat dibuka siapapun. Bahkan saat ayah masih hidup. Aku mengernyit. Lalu berjalan mendekat. Perlahan aku menarik kotak tersebut keluar. Debunya cukup tebal. Seolah sudah lama tidak disentuh. Ibu yang melihatku langsung berkata pelan, "Itu kotak ayahmu." Aku menoleh. "Isinya apa, Bu?" Ibu menggeleng. Ibu juga nggak tahu. Jantungku mulai berdebar. Karena entah kenapa, aku merasa kotak itu penting. Sangat penting. Perlahan aku membuka penguncinya. Tutup kayu itu terbuka. Dan di dalamnya terdapat beberapa dokumen lama. Foto-foto keluarga. Buku catatan ayah. Dan sebuah amplop putih yang terlihat masih tersegel. Tanganku langsung gemetar. Karena di bagian depan amplop itu tertulis dua nama. Rina dan Doni. Dengan tulisan tangan ayah sendiri. Aku langsung menahan napas. Karena mungkin inilah surat yang selama ini akan mengubah segalanya. Kotak peninggalan ayah. Tanganku gemetar saat memegang amplop putih itu. Amplop yang selama bertahun-tahun tersimpan rapi di dalam kotak peninggalan ayah. Amplop yang bahkan ibu tidak tahu keberadaannya. Dan yang membuat dadaku berdebar, di bagian depannya tertulis jelas. Untuk Rina dan Doni. Dengan tulisan tangan ayah. Tulisan yang langsung membuat mataku basah. Karena sejak ayah pergi, aku selalu merindukan hal-hal kecil tentang beliau. Cara beliau menulis, cara beliau memanggil kami, dan cara beliau selalu memikirkan keluarganya sebelum memikirkan dirinya sendiri. "Ayah," bisikku pelan. Ibu yang duduk di kursi dekat jendela ikut memperhatikan. Wajah beliau masih sembab karena menangis. Namun saat melihat amplop itu, tatapannya berubah. "Surat dari ayah." Aku mengangguk pelan. Entah kenapa aku takut membukanya. Sangat takut. Karena aku merasa surat itu akan membawa sesuatu yang besar. Sesuatu yang mungkin akan mengubah semuanya. Namun sebelum membuka amplop, aku memutuskan memeriksa isi kotak terlebih dahulu. Di dalamnya ada beberapa album foto lama. Foto masa kecilku dan Doni. Foto keluarga saat masih tinggal di rumah kontrakan kecil. Foto ayah yang sedang membangun rumah dengan tangannya sendiri. Aku langsung tersenyum sedih. Karena aku ingat betapa kerasnya ayah bekerja saat itu. Pagi bekerja, malam masih mengaduk semen. Sabtu dan Minggu memperbaiki bangunan sedikit demi sedikit. Semua demi satu impian sederhana. Mempunyai rumah sendiri untuk keluarganya. Air mataku kembali jatuh. Karena sekarang rumah itu justru menjadi sumber perpecahan. Bukan sumber kebahagiaan. Saat sedang membuka album berikutnya. Sebuah buku catatan tua terjatuh dari dalam kotak. Aku memungutnya. Ternyata buku harian ayah. Aku membukanya perlahan. Tulisan-tulisan ayah memenuhi hampir seluruh halaman. Catatan pengeluaran keluarga. Rencana pendidikan anak-anak. Target menabung. Dan berbagai hal kecil yang tidak pernah kami ketahui. Namun satu halaman membuatku berhenti. Karena di sana tertulis nama Doni. Tulisan itu dibuat sekitar 1 tahun sebelum ayah meninggal. Aku membaca perlahan. Doni sedang mengalami masalah keuangan. Dia belum berani cerita kepada keluarganya. Semoga suatu hari dia mau jujur. Dadaku langsung sesak. Jadi benar. Ayah memang sudah tahu.
bahkan jauh sebelum kami mengetahuinya. Aku membalik halaman berikutnya dan menemukan tulisan lain. Aku takut Doni mengambil keputusan yang salah. Kalau itu terjadi, semoga Rina bisa menjadi penengah. Air mataku tidak bisa lagi ditahan, karena bahkan dalam kondisi sakit, ayah masih memikirkan kami, masih mengkhawatirkan anak-anaknya, masih berusaha menjaga keluarganya tetap utuh. Sementara kami justru sedang menghancurkan semua yang beliau perjuangkan. Saat itulah terdengar suara kendaraan berhenti di depan rumah. Aku menoleh ke arah jendela dan langsung membeku, karena yang turun dari mobil adalah Doni. Sendirian. Wajahnya terlihat kacau, jauh berbeda dari biasanya. Beberapa detik kemudian, pintu rumah terbuka. Doni masuk perlahan. Begitu melihat ibu, dia langsung menunduk, tidak berani menatap. Suasana menjadi sangat canggung, sangat sunyi. Sampai akhirnya ibu berkata pelan, "Kenapa kamu datang?" Suara itu tidak marah. Justru itulah yang membuat suasana semakin menyakitkan. Karena terdengar penuh kekecewaan. Doni langsung menahan napas. "Bu." Ibu memalingkan wajah. Apa rumah itu lebih penting daripada keluarga? Kalimat itu membuat Doni langsung menunduk semakin dalam. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat matanya berkaca-kaca. Namun sebelum pembicaraan berlanjut, aku mengambil amplop putih dari atas meja, lalu menunjukkannya. "Doni." Adikku mengangkat kepala. "Apa ini?" Begitu melihat tulisan tangan ayah, wajahnya langsung berubah. Benar-benar berubah. Seolah melihat sesuatu yang ditakutinya. "Itu," bisiknya. Aku menatapnya. Surat dari ayah. Ruangan langsung sunyi. Bahkan ibu ikut menahan napas. Karena kami semua tahu, apapun isi surat itu, kemungkinan besar akan mengubah nasib rumah warisan kami. Perlahan aku mulai membuka segel amplop tersebut. Tanganku gemetar. Jantungku berdebar sangat kencang. Dan saat lembar pertama surat itu terlihat, aku langsung membeku. Karena kalimat pembuka yang ditulis, ayah membuat air mataku jatuh seketika. Aku menulis surat ini karena suatu hari mungkin anak-anakku akan lupa bahwa keluarga lebih berharga daripada rumah dan uang. Surat yang belum dibaca. Tanganku gemetar saat membuka lembar pertama surat itu. Ruangan terasa sunyi. Sangat sunyi. Tidak ada suara selain detak jam dinding dan napas kami yang terasa berat. Ibu duduk di kursi dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Sedangkan Doni berdiri tidak jauh dari meja. Wajahnya tegang. Seolah dia juga takut mendengar apa yang akan ditulis ayah. Aku menarik napas panjang. Lalu mulai membaca. Aku menulis surat ini karena suatu hari mungkin anak-anakku akan lupa bahwa keluarga lebih berharga daripada rumah dan uang. Kalimat pertama itu langsung membuat air mataku jatuh. Karena rasanya seperti ayah sedang berbicara langsung kepada kami. Seolah beliau tahu apa yang sedang terjadi sekarang. Seolah beliau sudah melihat semua pertengkaran yang sedang menghancurkan keluarga kami. Aku melanjutkan membaca. Kalau kalian sedang membaca surat ini, mungkin ayah sudah tidak ada. Dan mungkin kalian sedang menghadapi masalah yang membuat kalian saling menjauh. Suara bacaanku mulai bergetar. Karena setiap kata terasa begitu tepat. Begitu nyata. Seakan surat itu ditulis khusus untuk hari ini. Ibu langsung menangis pelan. Sedangkan Doni menunduk semakin dalam. Aku terus membaca. "Rina, kamu selalu menjadi anak yang berusaha menjaga semua orang. Kadang terlalu banyak mengalah. Kadang terlalu banyak memendam sakit hati." Air mataku semakin deras. Karena itu memang diriku. Sejak kecil aku selalu berusaha menjadi penengah. Saat ayah dan ibu bertengkar kecil,
Saat Doni bermasalah, saat keluarga menghadapi kesulitan, aku selalu mencoba menenangkan semuanya. Lalu aku membaca bagian berikutnya. Doni. Untuk pertama kalinya aku melihat adikku mengangkat kepala. Matanya langsung tertuju pada surat itu. Ayah tahu kamu anak yang baik. Tapi ayah juga tahu kamu sering mengambil keputusan saat sedang takut. Doni langsung membeku. Aku bisa melihat bibirnya mulai bergetar. Sedangkan aku melanjutkan membaca. Jangan pernah biarkan rasa takut membuatmu mengorbankan keluarga. Kalimat itu seperti menghantam ruangan. Karena semua orang tahu. Itulah yang sedang terjadi sekarang. Doni menjual rumah karena takut. Takut pada utang. Takut pada masalah yang dibuatnya sendiri. Dan dalam ketakutan itu, dia melupakan keluarganya. Aku menelan ludah. Lalu membaca halaman berikutnya. Rumah ini memang berharga. Tapi rumah hanyalah bangunan. Yang membuat rumah berarti adalah orang-orang di dalamnya. Ibu langsung menutup wajahnya. Tangisnya pecah. Karena kalimat itu sangat menggambarkan ayah. Beliau tidak pernah mencintai rumah karena bangunannya. Beliau mencintainya karena di sanalah keluarganya hidup bersama. Di sanalah beliau membesarkan kami. Di sanalah semua kenangan tersimpan. Aku terus membaca. Kalau suatu hari rumah ini menjadi alasan kalian bermusuhan, lebih baik rumah itu tidak pernah ada. Ruangan kembali sunyi. Sangat sunyi. Bahkan aku sendiri tidak mampu langsung melanjutkan. Karena dadaku terasa sesak. Sementara Doni mulai menangis tanpa suara. Air matanya jatuh satu persatu. Untuk pertama kalinya sejak semua masalah ini muncul, aku melihat rasa bersalah yang sebenarnya. Bukan pembelaan. Bukan alasan. Melainkan penyesalan. Namun saat aku hendak melanjutkan membaca, aku menyadari ada beberapa lembar lagi di bagian belakang. Lembar yang belum kami baca. Dan terlihat berbeda. Karena ditulis dengan tinta yang lebih baru. Seolah ditambahkan belakangan. Jantungku langsung berdebar. Sangat kencang. Karena di bagian atas halaman itu tertulis satu kalimat yang membuatku membeku. Penting untuk dibaca di depan notaris. Aku langsung saling pandang dengan ibu. Lalu dengan Doni. Tidak ada seorang pun yang berbicara. Karena kami semua tahu. Bagian surat berikutnya bukan lagi sekadar pesan. Melainkan sesuatu yang mungkin berkaitan dengan status rumah warisan itu sendiri. Dan mungkin, inilah rahasia terbesar yang selama ini disimpan ayah. Rahasia yang bisa mengubah seluruh nasib rumah itu. Sekaligus mengubah nasib keluarga kami. Pesan yang mengguncang. Tanganku masih memegang surat ayah. Ruangan terasa semakin sunyi. Aku bisa mendengar suara napasku sendiri. Ibu duduk dengan mata sembab. Sedangkan Doni masih berdiri di dekat pintu. Wajahnya pucat. Sejak mendengar isi surat tadi, dia hampir tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dan sekarang, kami semua menatap lembar berikutnya. Lembar yang diberi tulisan. Penting untuk dibaca di depan notaris. Jantungku berdebar semakin kencang. Karena aku yakin ayah tidak mungkin menulis kalimat seperti itu tanpa alasan. Pasti ada sesuatu yang sangat penting. Sesuatu yang sengaja beliau siapkan jauh sebelum meninggal. Apa kita baca sekarang? Tanya ibu pelan. Aku menatap surat itu. Lalu menggeleng. Ayah menulis harus di depan notaris. Ibu terdiam. Sedangkan Doni terlihat semakin gelisah. Sangat gelisah. Seolah dia takut mengetahui isi sebenarnya. Namun sebelum membahas bagian surat itu, aku memutuskan melanjutkan bagian yang masih boleh dibaca. Perlahan aku membuka lembar berikutnya. Dan kembali membaca tulisan ayah. Kalau kalian sampai membaca surat ini bersama-sama, berarti masih ada harapan untuk keluarga kita.
Air mataku langsung mengalir lagi. Karena bahkan setelah kepergiannya, ayah masih berusaha menyatukan kami. Beliau tidak marah, tidak menyalahkan siapapun, tidak memihak siapapun. Beliau hanya ingin keluarganya tetap utuh. Aku melanjutkan membaca. Dalam hidup, manusia sering diuji oleh uang. Bukan karena uang itu jahat, tapi karena uang bisa membuat orang lupa siapa dirinya. Aku langsung menoleh ke arah Doni. Adikku langsung menunduk. Karena kami sama-sama tahu. Kalimat itu tepat menggambarkan apa yang sedang terjadi. Doni tidak lahir sebagai orang jahat. Dia bukan penipu. Bukan pencuri. Bukan orang yang suka menyakiti keluarga. Tapi ketakutan dan masalah keuangan telah membuatnya mengambil keputusan yang salah. Dan sekarang, semua akibatnya datang sekaligus. Aku kembali membaca. Kalau suatu hari salah satu dari kalian melakukan kesalahan, jangan buru-buru membencinya. Karena keluarga bukan tempat mencari orang yang sempurna. Keluarga adalah tempat kembali saat seseorang menyadari kesalahannya. Tangisan ibu kembali pecah. Beliau langsung memegang dadanya. Sedangkan aku sendiri tidak mampu menahan air mata. Karena kalimat itu begitu dalam. Begitu menyentuh. Dan yang paling menyakitkan, ayah menulisnya seolah tahu apa yang akan terjadi. Aku menatap Doni. Untuk pertama kalinya sejak semua masalah ini muncul, aku tidak melihatnya sebagai orang yang menghancurkan keluarga. Aku melihatnya sebagai adikku. Adikku yang tersesat. Adikku yang membuat kesalahan besar. Namun tetap darah dagingku sendiri. Saat itulah Doni tiba-tiba berbicara. Suaranya sangat pelan. Harusnya aku dengar ayah. Aku langsung menoleh. Karena ini pertama kalinya dia bicara seperti itu. Harusnya aku cerita dari awal. Matanya mulai berkaca-kaca. Aku takut. Aku malu. Aku pikir aku bisa menyelesaikan semuanya sendiri. Air matanya jatuh. Tapi aku malah menghancurkan semuanya. Ibu langsung menangis lebih keras. Sedangkan aku hanya diam. Karena tidak ada kata-kata yang mampu menggambarkan perasaanku saat itu. Marah masih ada. Kecewa masih ada. Tapi melihat adikku hancur seperti itu, hatiku juga ikut sakit. Namun sebelum suasana semakin emosional, ponselku berdering. Semua langsung menoleh. Nomor tidak dikenal. Aku mengangkatnya. Halo. Selamat sore. Suara pria di seberang terdengar formal. Saya Pak Hendra. Jantungku langsung berdebar. Karena nama itu tidak asing. Pak Hendra adalah notaris keluarga yang dulu sering membantu ayah mengurus dokumen. Ada apa, Pak? Pria itu terdiam beberapa saat. Lalu berkata pelan. Saya baru mengetahui bahwa Pak Ahmad sudah meninggal. Air mataku kembali menggenang. Iya, Pak. Sebelum beliau meninggal, beliau menitipkan beberapa dokumen penting kepada saya. Tubuhku langsung menegang. Dokumen? Aku langsung teringat bagian surat yang belum dibaca. Dan firasatku tiba-tiba menjadi sangat kuat. Apa dokumen itu berkaitan dengan rumah warisan? Tanyaku. Pak Hendra menarik napas panjang. Lalu menjawab sesuatu yang membuat seluruh tubuhku merinding. Iya. Dan saya rasa keluarga Anda harus datang secepatnya. Ruangan langsung sunyi. Karena kami semua sadar. Rahasia terbesar ayah akhirnya akan terbuka. Dan mungkin nasib rumah warisan itu akan berubah mulai. Rahasia terbesar ayah. Malam itu hampir tidak ada yang tidur. Setelah telepon dari Pak Hendra berakhir, suasana rumah menjadi sangat berbeda. Aku duduk di ruang tamu sambil memandangi surat ayah. Sedangkan ibu masih memegang foto beliau. Dan Doni.
Doni hanya duduk diam di pojok ruangan. Kepalanya tertunduk sejak tadi. Tidak ada lagi pembelaan. Tidak ada lagi alasan. Tidak ada lagi kemarahan. Yang tersisa hanya penyesalan. Dan entah kenapa, melihatnya seperti itu membuat hatiku semakin berat. Karena bagaimanapun juga, dia tetap adikku. Adik yang dulu selalu kubela saat kecil. Adik yang pernah menangis ketika jatuh dari sepeda dan berlari mencariku. Adik yang sekarang justru menjadi penyebab keluarga kami hampir hancur. Pagi harinya kami bertiga berangkat menemui Pak Hendra. Aku, Ibu, dan Doni. Perjalanan terasa sangat panjang. Tidak ada yang banyak bicara. Semua sibuk dengan pikirannya masing-masing. Saat tiba di kantor notaris, Pak Hendra sudah menunggu. Usianya sekitar 60 tahun. Beliau adalah sahabat lama ayah. Orang yang sudah mengenal keluarga kami puluhan tahun. Begitu melihat ibu, beliau langsung menyalami dengan hormat. Lama sekali tidak bertemu. Ibu hanya mengangguk sambil menahan air mata. Karena tempat itu kembali mengingatkan kami pada ayah. Setelah kami duduk, Pak Hendra membuka sebuah lemari arsip. Lalu mengeluarkan map berwarna biru tua. Map yang terlihat sangat rapi. Jantungku langsung berdebar. Karena aku merasa, jawaban dari semua masalah kami ada di dalam sana. Pak Hendra duduk kembali. Lalu berkata pelan, Pak Ahmad datang ke sini sekitar 3 bulan sebelum meninggal. Aku langsung menahan napas. 3 bulan sebelum meninggal. Berarti saat kondisi ayah sudah mulai memburuk. Beliau membawa beberapa dokumen. Dan meminta saya menyimpannya. Aku menoleh ke arah Doni. Wajah adikku semakin pucat. Sedangkan Pak Hendra melanjutkan. Beliau juga mengatakan sesuatu. Apa itu, Pak? Tanyaku. Pak Hendra membuka salah satu lembar dokumen. Lalu membaca catatan kecil yang ditinggalkan ayah. Kalau suatu hari anak-anak saya bertengkar karena rumah ini, tolong berikan dokumen ini. Air mataku langsung jatuh. Karena bahkan dalam kondisi sakit, ayah masih memikirkan kemungkinan terburuk. Dan ternyata, beliau benar. Pak Hendra kemudian membuka halaman berikutnya. Lalu berkata, sebelum kita membahas dokumen ini, saya ingin bertanya. Beliau menatap Doni. Apakah benar rumah itu sudah dijual? Doni menunduk. Iya. Apakah semua ahli waris menandatangani persetujuan? Ruangan langsung hening. Aku menoleh ke arah Doni. Sedangkan wajahnya semakin pucat. Beberapa detik berlalu. Sampai akhirnya dia menjawab. Tidak. Pak Hendra langsung mengangguk pelan. Seolah sudah menduga jawaban itu. Dan saat itulah beliau mengeluarkan satu dokumen lagi. Dokumen yang belum pernah kulihat sebelumnya. Kalau begitu, saya rasa kalian harus melihat ini. Tanganku mulai dingin. Sangat dingin. Karena suasana mendadak berubah serius. Pak Hendra meletakkan dokumen itu di atas meja. Lalu memutarnya ke arah kami. Di bagian bawah terdapat tanda tangan ayah. Tanda tangan asli. Aku langsung mengenalinya. Namun yang membuatku membeku adalah isi dokumen tersebut. Karena itu bukan surat biasa, melainkan akta pernyataan yang dibuat secara resmi. Aku membaca perlahan. Dan setiap kalimat membuat jantungku berdetak lebih keras. Sampai akhirnya aku menemukan bagian yang membuat seluruh tubuhku merinding. Rumah keluarga tidak boleh dijual selama Bu Ratna masih hidup. Aku langsung membeku. Begitu juga ibu. Dan terutama Doni. Karena kalimat itu berarti sesuatu yang sangat besar. Sangat besar. Pak Hendra melanjutkan penjelasannya. Ini adalah ketentuan yang dibuat almarhum. Dan telah didaftarkan secara resmi. Aku hampir tidak percaya.
ayah melakukan ini? Pak Hendra mengangguk. Beliau khawatir rumah itu akan dijual setelah beliau meninggal. Ruangan langsung sunyi, karena tidak ada seorang pun yang menyangka. Ayah ternyata sudah memikirkan semuanya, jauh sebelum masalah ini terjadi. Namun kejutan sebenarnya belum selesai, karena Pak Hendra membuka halaman terakhir, dan kalimat berikutnya membuat wajah Doni langsung kehilangan warna. Jika ketentuan ini dilanggar, maka hak waris pelanggar dapat dibatalkan melalui proses hukum sesuai dokumen yang telah ditetapkan. Aku langsung menoleh ke arah adikku, dan untuk pertama kalinya, aku melihat ketakutan yang nyata di matanya. Karena kini dia sadar, masalah ini bukan hanya soal rumah, tapi juga tentang keputusan besar yang bisa mengubah seluruh hidupnya. Kebenaran di depan notaris. Ruangan itu mendadak sunyi. Sangat sunyi. Tidak ada seorang pun yang berbicara setelah Pak Hendra membacakan isi dokumen peninggalan ayah. Aku masih menatap lembar kertas di atas meja. Tanganku terasa dingin, karena baru saja kami mengetahui sesuatu yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Ayah ternyata sudah membuat perlindungan hukum untuk rumah keluarga. Dan yang paling mengejutkan, rumah itu tidak boleh dijual selama ibu masih hidup. Aku menoleh ke arah ibu. Beliau terlihat menangis tanpa suara. Air matanya terus mengalir. Mungkin bukan karena rumah itu, melainkan karena beliau baru sadar betapa besar perhatian ayah kepada keluarga ini. Bahkan setelah meninggal, ayah masih berusaha menjaga kami. Sedangkan di sampingku, Doni terlihat seperti kehilangan seluruh tenaganya. Wajahnya pucat, tatapannya kosong. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat adikku benar-benar ketakutan. Bisa dijelaskan lebih rinci, Pak? Tanyaku pelan. Pak Hendra mengangguk, lalu membuka beberapa dokumen lain yang ada di dalam map. Pak Ahmad membuat akta ini secara resmi. Tujuannya untuk melindungi rumah keluarga. Beliau khawatir akan ada keputusan yang diambil secara terburu-buru setelah beliau meninggal. Dadaku langsung sesak, karena lagi-lagi, ayah ternyata benar. Sangat benar. Pak Hendra melanjutkan, selama Bu Ratna masih hidup, rumah itu tidak bisa dialihkan kepemilikannya secara sah tanpa memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan. Aku langsung mengingat sesuatu. Berkas yang diurus Doni, pembeli, proses penjualan, semuanya. Kalau begitu, aku menelan ludah. Penjualan itu bagaimana? Pak Hendra menghela napas panjang, lalu menjawab, itulah yang sedang menjadi masalah. Jantungku langsung berdebar, karena aku tahu jawaban berikutnya akan sangat menentukan. Secara hukum, beliau berhenti sejenak. Status penjualan itu bisa dipersoalkan. Aku langsung membeku. Begitu juga Doni. Sedangkan ibu memejamkan mata sambil menangis. Karena untuk pertama kalinya, ada harapan bahwa rumah itu mungkin masih bisa diselamatkan. Namun harapan itu tidak datang tanpa konsekuensi. Karena Pak Hendra kemudian menatap Doni. Tatapannya serius. Sangat serius. Doni. Adikku perlahan mengangkat kepala. Iya, Pak. Apakah kamu mengetahui keberadaan dokumen ini sebelumnya? Ruangan kembali sunyi. Aku menoleh ke arah Doni dan melihat wajahnya berubah. Sangat berubah. Seolah ada sesuatu yang selama ini disembunyikan. Beberapa detik berlalu. Sampai akhirnya dia menjawab. Saya. Suaranya bergetar. Saya pernah mendengarnya. Aku langsung membeku. Apa? Tanpa sadar aku berdiri. Karena aku tidak percaya dengan apa yang baru saja kudengar. Kamu tahu. Doni langsung menunduk. Air matanya mulai jatuh. Saya pernah dengar ayah bicara soal dokumen itu.
Dadaku terasa seperti diremas. Karena itu berarti Doni tidak sepenuhnya tidak tahu. Dia pernah mendengar. Dia pernah diberi petunjuk. Namun tetap melanjutkan penjualan. Kenapa? Tanyaku. Suaraku mulai bergetar. Kenapa kamu tetap lakukan ini? Doni menangis. Benar-benar menangis. Aku panik, Mbak. Aku takut. Aku nggak tahu harus bagaimana. Aku ditagih setiap hari. Aku diancam. Aku malu minta bantuan. Ruangan dipenuhi tangisan. Namun kali ini, aku tidak lagi hanya marah. Aku juga sedih. Karena aku melihat seorang adik yang terjebak oleh kesalahannya sendiri. Dan semakin berusaha keluar, semakin tenggelam. Saat itulah pintu ruang kerja Pak Hendra terbuka. Seorang staf masuk dengan membawa berkas baru. Maaf Pak. Ini dokumen yang Bapak minta. Pak Hendra menerimanya. Lalu membaca beberapa halaman. Wajah beliau langsung berubah serius. Aku langsung merasa tidak enak. Sangat tidak enak. Ada apa Pak? Tanyaku. Pak Hendra mengangkat kepala. Lalu berkata pelan. Saya baru saja menerima salinan perjanjian penjualan rumah. Jantungku langsung berdebar. Dan ada sesuatu yang sangat mengkhawatirkan. Aku menggenggam tangan ibu. Sedangkan Doni terlihat semakin pucat. Perjanjian ini tidak hanya melibatkan rumah. Aku langsung membeku. Maksudnya? Pak Hendra menatap kami satu persatu. Lalu mengucapkan kalimat yang membuat seluruh tubuhku dingin. Jika transaksi ini dibatalkan, Doni terancam kehilangan seluruh aset pribadinya karena klausul yang dia tanda tangani. Ruangan langsung sunyi. Karena kini kami sadar, masalah ini jauh lebih besar daripada sekadar menyelamatkan rumah. Kami sedang berpacu dengan waktu untuk menyelamatkan keluarga. Doni mulai menyesal. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Ucapan Pak Hendra masih terngiang di kepalaku. Jika transaksi ini dibatalkan, Doni terancam kehilangan seluruh aset pribadinya. Ruangan terasa semakin sesak. Karena sekarang masalahnya bukan lagi sekadar rumah warisan. Masalah ini sudah berubah menjadi ancaman bagi masa depan adikku sendiri. Aku menoleh ke arah Doni. Wajahnya benar-benar hancur. Tidak ada lagi kesombongan. Tidak ada lagi pembelaan. Tidak ada lagi alasan. Yang tersisa hanya ketakutan. Dan penyesalan. Penyesalan yang terlambat. Apa maksudnya seluruh aset? Tanyaku pelan. Pak Hendra membuka salinan dokumen di depannya. Lalu menunjuk beberapa bagian. Dalam perjanjian ini terdapat klausul penalti. Jika pihak penjual membatalkan transaksi secara sepihak, maka pihak pembeli berhak menuntut ganti rugi dalam jumlah besar. Aku langsung memejamkan mata. Karena semuanya semakin rumit. Semakin menakutkan. Dan yang paling menyakitkan, semua ini berawal dari keputusan yang dibuat diam-diam, tanpa musyawarah, tanpa meminta bantuan keluarga, tanpa memikirkan akibatnya. Kenapa kamu tanda tangan dokumen seperti ini? Tanyaku pada Doni. Suaraku tidak lagi marah. Aku hanya lelah. Sangat lelah. Doni mengusap wajahnya. Lalu menangis. Benar-benar menangis. Aku panik. Kalimat itu kembali keluar. Namun kali ini terdengar berbeda. Karena sekarang aku bisa melihat ketakutan yang sebenarnya. Aku pikir aku bisa menyelesaikan semuanya. Aku pikir kalau rumah terjual, semua masalah selesai. Air matanya terus jatuh. Ternyata aku malah membuat masalah yang lebih besar. Ruangan kembali sunyi. Aku melihat ibu. Beliau menangis sambil memegang tas kecilnya. Namun tidak ada kemarahan di wajahnya. Hanya kesedihan.
Kesedihan seorang ibu yang melihat anaknya tersesat. Saat itulah Pak Hendra berkata pelan, "Saya ingin bertanya satu hal." Kami semua menoleh. "Berapa sebenarnya utangmu, Doni?" Adikku langsung terdiam. Sangat lama. Sampai akhirnya dia menyebut angka yang membuatku membeku. Jumlah itu hampir 2 kali lipat dari yang pernah dia akui sebelumnya. Aku langsung tidak percaya. "Doni." Suaraku bergetar. "Kamu bohong lagi?" Doni menunduk. Dan diamnya kembali menjadi jawaban. Dadaku terasa sakit. Karena ternyata selama ini kami bahkan belum mengetahui seluruh kebenaran. Ternyata masalahnya jauh lebih besar. Jauh lebih dalam. Dan yang membuatku semakin sedih. Dia memilih memikul semuanya sendirian. Bukan karena kuat. Tapi karena malu. "Aku takut kalian kecewa," bisiknya. Air mataku langsung mengalir. Karena ironisnya, justru karena menyembunyikan semuanya, dia membuat kami lebih kecewa. Beberapa saat kemudian kami keluar dari kantor Pak Hendra. Langit terlihat mendung. Persis seperti suasana hati kami. Sepanjang perjalanan pulang tidak ada yang berbicara. Sampai akhirnya mobil berhenti di depan rumah. Doni tiba-tiba berkata, "Mbak." Aku menoleh. "Iya." Matanya merah. Bengkak karena menangis. "Aku minta maaf." Aku langsung terdiam. Karena ini pertama kalinya dia mengucapkan kalimat itu sejak semua masalah terjadi. "Aku minta maaf sama ibu. Aku minta maaf sama mbak. Aku minta maaf sama ayah." Tangisnya pecah lagi. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat penyesalan yang tulus. Penyesalan yang datang dari hati. Bukan karena takut kehilangan rumah. Bukan karena takut dituntut. Tapi karena akhirnya dia sadar telah menghancurkan kepercayaan keluarganya. Saat itulah ibu yang sejak tadi diam akhirnya berbicara. "Doni." Adikku langsung menoleh. "Iya, Bu." Ibu mengusap air matanya. Lalu berkata dengan suara yang sangat lembut, "Ibu lebih sedih karena kamu gak percaya sama keluarga." Kalimat itu langsung membuat Doni menangis lebih keras. Karena memang itulah inti masalahnya. Bukan rumah, bukan uang, bukan warisan, tapi hilangnya kepercayaan. Dan saat itulah aku sadar, mungkin rumah ini masih bisa diselamatkan. Mungkin utang ini masih bisa dicari jalan keluarnya. Tapi kepercayaan yang rusak butuh waktu untuk diperbaiki. Namun di tengah suasana haru itu, ponselku tiba-tiba berdering. Nomor yang muncul adalah Pak Hendra. Aku langsung mengangkatnya. "Halo Pak." Suara beliau terdengar tergesa-gesa. "Bu Rina." "Iya Pak. Saya baru menerima informasi penting." Jantungku langsung berdebar. Karena biasanya kabar seperti ini tidak pernah membawa sesuatu yang ringan. "Ada apa Pak?" Pak Hendra menarik napas panjang. Lalu berkata pelan, "Pihak pembeli ternyata bersedia bertemu." Aku langsung membeku. Dan mereka memberikan satu kesempatan terakhir. Kesempatan terakhir. Kalimat itu membuat seluruh tubuhku menegang. Karena kami tahu, nasib rumah warisan ayah akan ditentukan dalam pertemuan berikutnya. Pertaruhan terakhir. Malam itu tidak ada yang benar-benar tenang. Setelah telepon dari Pak Hendra, seluruh keluarga kembali dipenuhi harapan sekaligus ketakutan. Harapan karena masih ada kesempatan menyelamatkan rumah. Ketakutan karena kami tidak tahu harga yang harus dibayar untuk kesempatan itu. Aku duduk di ruang tamu bersama ibu. Sedangkan Doni masih terdiam sejak tadi. Wajahnya terlihat jauh lebih tua dibanding beberapa minggu lalu. Seolah semua masalah yang selama ini disembunyikannya akhirnya jatuh bersamaan di atas pundaknya. "Apa kata Pak Hendra tadi?" tanya ibu pelan. Aku menarik napas panjang.
Pihak pembeli mau bertemu. Ibu langsung menatapku. Lalu, mereka mau memberi satu kesempatan. Ruangan kembali sunyi. Karena kami semua tahu, kesempatan tidak selalu berarti jalan keluar. Kadang justru menjadi ujian terakhir. Keesokan harinya kami berangkat ke kantor notaris. Aku, ibu, Doni, dan suamiku, Arif. Sejak awal masalah ini muncul, Arif selalu mendukungku. Dia tidak banyak bicara, tapi selalu ada saat keluarga kami membutuhkan bantuan. Saat kami tiba, Pak Hendra sudah menunggu. Tidak lama kemudian pihak pembeli datang. Seorang pria bernama Pak Leonard. Usianya sekitar 50 tahun. Berpenampilan rapi. Dan terlihat jauh lebih tenang dibanding yang kubayangkan. Aku sempat berpikir dia akan marah atau mengancam. Namun ternyata tidak. Setelah semua duduk, Pak Leonard langsung berbicara. Saya sudah membaca seluruh dokumen. Jantungku langsung berdebar. Dan saya juga sudah mengetahui kondisi keluarga kalian. Aku menggenggam tangan ibu, menunggu apa yang akan keluar dari mulutnya. Beberapa detik kemudian, Pak Leonard berkata sesuatu yang membuat kami semua terkejut. Sejujurnya saya tidak ingin membeli rumah yang menjadi sumber penderitaan keluarga. Aku langsung membeku. Begitu juga Doni. Karena kalimat itu sama sekali tidak kami duga. Pak Leonard melanjutkan. Saya memang pengusaha. Tapi saya juga seorang anak. Saya mengerti apa arti rumah peninggalan orang tua. Mataku mulai berkaca-kaca. Karena untuk pertama kalinya, ada orang luar yang memahami perasaan kami. Namun beliau belum selesai. Karena itu saya memberikan dua pilihan. Ruangan langsung tegang. Dua pilihan. Nasib rumah kami ada di dalam dua pilihan itu. Pilihan pertama, transaksi dibatalkan. Tapi keluarga harus membayar seluruh uang yang sudah diterima Doni beserta biaya administrasi. Jumlahnya sangat besar. Sangat besar. Aku langsung merasa lemas. Karena kami tidak memiliki uang sebanyak itu. Lalu Pak Leonard menjelaskan pilihan kedua. Rumah tetap menjadi milik pembeli. Namun keluarga diberi waktu 6 bulan untuk pindah. Ibu langsung menunduk. Air matanya jatuh lagi. Karena bagi beliau, pilihan kedua sama artinya dengan kehilangan rumah ayah. Sedangkan pilihan pertama terasa hampir mustahil. Suasana menjadi sangat berat. Sampai akhirnya Doni berdiri. Semua langsung menoleh. Wajahnya penuh air mata. Dan untuk pertama kalinya, dia berbicara tanpa mencari alasan. Saya yang salah. Ruangan langsung hening. Saya yang membuat semuanya terjadi. Ayah berpesan jangan menjual rumah. Saya melanggarnya. Ibu mempercayai saya. Saya mengecewakannya. Air matanya terus jatuh. Mbak Rina selalu membela saya. Saya justru berbohong. Aku langsung menunduk. Karena mendengar pengakuan itu terasa sangat menyakitkan. Namun juga melegakan. Karena akhirnya dia berhenti lari dari kesalahannya. Lalu Doni menoleh ke arah Pak Leonard. Saya siap menerima konsekuensi apapun. Tapi tolong. Suaranya pecah. Tolong beri kesempatan agar rumah itu tetap menjadi milik ibu saya. Ruangan kembali sunyi. Sangat sunyi. Bahkan Pak Leonard terlihat terdiam. Karena mungkin dia juga tidak menyangka melihat seorang pria dewasa menangis seperti itu. Saat itulah, seseorang yang sejak tadi diam akhirnya berdiri. Arif, suamiku. Aku menoleh bingung. Karena sejak awal dia hampir tidak berbicara. Namun kali ini wajahnya terlihat sangat serius. Dia menatap Pak Leonard, lalu berkata pelan, "Kalau keluarga ini diberi kesempatan, saya ingin mengajukan sesuatu."
Jantungku langsung berdebar, karena aku tidak tahu apa yang sedang dipikirkan Arif. Dan aku sama sekali tidak menyangka bahwa keputusan yang akan diambilnya beberapa menit kemudian akan mengubah nasib rumah warisan ayah untuk selamanya. Pengorbanan yang tak disangka. Aku langsung menatap Arif. Jantungku berdebar sangat kencang. Karena selama ini suamiku lebih sering mendengarkan daripada berbicara. Dia bukan tipe orang yang suka menjadi pusat perhatian. Apalagi dalam urusan keluarga yang rumit seperti ini. Namun saat itu, Arif berdiri dengan wajah yang sangat tenang. Dan entah kenapa, ketegasan dalam tatapannya membuat seluruh ruangan ikut diam. Pak Leonard menoleh. Apa yang ingin Anda sampaikan? Arif menarik napas pelan. Lalu berkata, kalau keluarga ini diberi kesempatan mempertahankan rumah itu, saya bersedia membantu melunasi kewajiban yang harus dibayarkan. Aku langsung membeku. Begitu juga ibu. Bahkan Doni terlihat tidak percaya. Apa? Bisikku. Karena aku sama sekali tidak pernah membicarakan hal itu dengannya. Dan aku tahu jumlah uang yang dimaksud bukan sedikit. Sangat besar. Pak Leonard terlihat terkejut. Anda serius? Arif mengangguk. Saya serius. Ruangan kembali sunyi. Aku merasakan mataku mulai panas. Karena aku tahu, jika Arif mengucapkan sesuatu seperti itu, dia pasti sudah memikirkannya matang-matang. Namun aku juga tahu, keputusan itu bukan keputusan ringan. Sama sekali tidak ringan. Mas. Kataku pelan. Arif menoleh. Mataku sudah berkaca-kaca. Kenapa? Dia tersenyum tipis. Senyum yang selalu membuatku tenang. Lihat ibu. Katanya pelan. Aku langsung menoleh. Dan melihat Bu Ratna sedang menangis. Tangannya memegang foto ayah yang selalu dibawanya. Saat itulah aku mengerti. Arif bukan sedang menyelamatkan rumah. Dia sedang menyelamatkan hati seorang ibu. Namun sebelum aku sempat mengatakan apapun, Doni tiba-tiba berdiri. Tidak. Semua langsung menoleh. Air mata terus mengalir di wajahnya. Tidak, Kak Arif. Aku nggak bisa menerima itu. Suaranya bergetar hebat. Aku yang salah. Aku yang membuat semuanya berantakan. Aku nggak bisa membiarkan orang lain menanggung akibatnya. Untuk pertama kalinya, aku melihat Doni benar-benar berubah. Tidak lagi mencari kambing hitam. Tidak lagi mencari alasan. Dia akhirnya berani menghadapi kesalahannya sendiri. Dan itu membuatku hampir menangis. Pak Leonard memperhatikan semua itu. Lalu perlahan menutup map di depannya. Beberapa detik berlalu. Kemudian beliau berkata sesuatu yang tidak pernah kami bayangkan. Pak Ahmad ternyata berhasil. Kami semua bingung. Maksudnya? Tanyaku. Pak Leonard tersenyum kecil. Saya tidak pernah mengenal almarhum secara langsung. Tapi dari cerita Pak Hendra, saya tahu beliau sangat mencintai keluarganya. Beliau menatap kami satu persatu. Lalu hari ini saya melihat sendiri apa yang beliau perjuangkan. Ruangan kembali sunyi. Sampai akhirnya Pak Leonard mengambil keputusan. Keputusan yang membuat seluruh tubuhku merinding. Saya akan memberikan waktu. Jantungku langsung berdebar. Waktu? Pak Leonard mengangguk. 6 bulan. Tanpa tambahan tuntutan apapun. Aku langsung membeku. Sedangkan ibu mulai menangis lagi. Namun kali ini bukan karena sedih. Melainkan karena haru. Pak Leonard melanjutkan. Dalam 6 bulan itu, silakan keluarga menyelesaikan semuanya. Kalau kewajiban bisa diselesaikan, rumah tetap menjadi milik keluarga. Aku langsung menutup mulut. Karena tidak menyangka akan mendengar kalimat itu.
Harapan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, kami kembali memiliki harapan. Namun momen paling mengharukan terjadi beberapa saat kemudian. Saat Doni berjalan mendekati ibu, lalu berlutut di depan beliau. Aku langsung menahan napas. Karena sejak kecil, aku tidak pernah melihat adikku melakukan hal seperti itu. Bu. Tangisnya pecah. Aku minta maaf. Ibu ikut menangis. Aku minta maaf sudah menghancurkan kepercayaan ibu. Aku minta maaf sudah mengkhianati pesan ayah. Aku minta maaf sudah membuat ibu sakit. Seluruh ruangan larut dalam air mata. Karena kata-kata itu akhirnya keluar. Kata-kata yang seharusnya sudah diucapkan sejak awal. Ibu mengangkat wajah Doni, lalu memegang kedua pipinya. Dan jawaban beliau membuat semua orang menangis. Kesalahanmu besar. Doni langsung menunduk. Namun ibu melanjutkan. Tapi kamu tetap anak ibu. Tangisan Doni semakin keras. Sedangkan aku tidak mampu lagi menahan air mata. Karena setelah semua luka, setelah semua pertengkaran, setelah semua pengkhianatan, kasih sayang seorang ibu ternyata masih lebih besar dari semuanya. Dan saat itulah aku sadar. Rumah ini mungkin bisa diselamatkan. Utang ini mungkin bisa diselesaikan. Namun hadiah terbesar hari itu bukanlah rumah, melainkan kembalinya keluarga kami. Meski masih ada satu hal yang belum selesai. Satu pesan terakhir ayah yang belum dibacakan sampai akhir. Pesan yang akan menentukan bagaimana kisah keluarga kami berakhir. Surat ayah mempersatukan kami. Tamat. 3 bulan berlalu sejak pertemuan di kantor Pak Leonard. 3 bulan yang tidak mudah. 3 bulan yang mengubah banyak hal dalam keluarga kami. Dan yang paling berubah adalah Doni. Untuk pertama kalinya sejak dewasa, aku melihat adikku benar-benar berusaha memperbaiki hidupnya. Dia menjual mobil pribadinya, menutup usaha yang merugi, mencari pekerjaan tambahan, dan mulai jujur tentang semua masalah yang selama ini disembunyikan. Tidak ada lagi kebohongan, tidak ada lagi rahasia. Setiap minggu dia datang ke rumah ibu, membantu membersihkan halaman, memperbaiki pagar, bahkan menemani ibu ke pasar. Hal-hal kecil yang dulu sering dia abaikan. Melihat perubahan itu membuat hatiku perlahan luluh. Meski luka yang ditinggalkan belum sepenuhnya hilang. Setidaknya aku tahu, adikku sedang berusaha. Dan itu tidak mudah. Sementara itu aku dan Arif juga berusaha membantu sebisanya. Bukan hanya soal uang, tapi menjaga agar keluarga ini tidak kembali pecah. Karena kami semua mulai sadar, masalah terbesar bukan rumah, melainkan hubungan yang hampir hancur karena kesalahan dan ego. Lalu tibalah hari yang selama ini kami tunggu. Hari ketika seluruh keluarga berkumpul kembali di rumah warisan ayah. Rumah yang akhirnya berhasil dipertahankan. Rumah yang hampir hilang. Rumah yang menjadi saksi semua air mata kami. Hari itu suasananya berbeda. Tidak ada pertengkaran. Tidak ada sindiran. Tidak ada saling menyalahkan. Yang ada hanya rasa syukur. Ibu memasak makanan kesukaan ayah. Aku membantu di dapur. Sedangkan Doni sibuk menata kursi di teras. Melihat pemandangan itu membuat mataku berkaca-kaca. Karena untuk pertama kalinya setelah sekian lama, rumah ini kembali terasa seperti rumah. Saat makan siang selesai, aku teringat sesuatu. Surat ayah. Bagian terakhir yang belum pernah kami baca. Aku mengambil amplop putih itu dari lemari. Amplop yang telah mengubah hidup kami. Lalu duduk bersama ibu, Doni, dan Arif di ruang tamu. Suasana mendadak hening. Karena kami semua tahu, ini adalah pesan terakhir ayah. Pesan yang belum sempat kami dengarkan sampai akhir. Perlahan aku membuka lembar terakhir. Tanganku masih gemetar seperti pertama kali membacanya.
Lalu aku mulai membaca. Kalau kalian sampai membaca bagian terakhir surat ini bersama-sama, berarti keluarga kita masih punya harapan. Air mataku langsung jatuh. Karena lagi-lagi, ayah seolah sedang duduk di depan kami. Aku melanjutkan. Rumah ini memang penting. Tapi rumah bukan warisan terbesar yang ayah tinggalkan. Ruangan menjadi sangat sunyi. Aku bisa mendengar suara tangis ibu yang mulai pecah. Warisan terbesar ayah adalah kalian. Kalian berdua. Aku tidak mampu menahan air mata. Sedangkan Doni langsung menutup wajahnya. Karena kalimat itu sederhana. Namun terasa begitu dalam. Aku membaca lagi. Kalau suatu hari kalian harus memilih antara rumah atau persaudaraan, pilihlah persaudaraan. Karena rumah yang hilang bisa dibangun kembali. Tapi keluarga yang hancur belum tentu bisa diperbaiki. Tangisan kami pecah bersamaan. Karena itulah kesalahan terbesar yang hampir kami lakukan. Kami hampir kehilangan keluarga demi mempertahankan sesuatu yang sebenarnya tidak lebih penting daripada kasih sayang. Lalu aku membaca bagian terakhir. Rina. Terima kasih karena selalu menjadi kakak yang menjaga keluarga. Air mataku semakin deras. Doni. Kalau kamu sedang tersesat, jangan takut pulang. Doni langsung menangis tanpa suara. Bahunya bergetar. Karena kalimat itu seolah ditulis khusus untuk dirinya. Dan bagian terakhir membuat seluruh ruangan larut dalam haru. Kalau suatu hari ayah sudah tidak ada, tolong saling menjaga. Tolong jaga ibu. Dan jangan pernah biarkan uang membuat kalian lupa bahwa kalian adalah saudara. Aku tidak sanggup melanjutkan. Tangisku pecah. Begitu juga ibu. Begitu juga Doni. Bahkan Arif yang biasanya tenang terlihat mengusap matanya. Untuk beberapa menit, tidak ada seorang pun yang berbicara. Kami hanya menangis. Melepaskan semua luka yang selama ini kami simpan. Lalu tiba-tiba Doni berdiri. Dia berjalan ke arah foto ayah yang tergantung di dinding. Kemudian menatapnya cukup lama. Dan berkata dengan suara bergetar, "Maaf, ya. Aku hampir menghancurkan semua yang ayah bangun." Air matanya kembali jatuh. Tapi aku janji. Aku akan menjaga keluarga ini. Aku langsung menangis lagi. Karena untuk pertama kalinya, aku merasa ayah benar-benar berhasil. Beliau berhasil menyatukan kami. Bahkan setelah kepergiannya, hari itu rumah warisan tetap berdiri. Namun yang lebih penting, keluarga kami juga tetap berdiri. Dengan luka yang perlahan sembuh. Dengan hubungan yang perlahan membaik. Dan dengan satu pelajaran yang tidak akan pernah kami lupakan. Bahwa keserakahan bisa memecah keluarga. Tetapi cinta dan pengampunan bisa menyatukannya kembali. Teman-teman, terima kasih sudah mengikuti kisah ini dari awal sampai akhir. Semoga cerita ini bisa menjadi pengingat bahwa warisan terbesar orang tua bukan rumah, tanah, atau uang. Melainkan keluarga yang tetap saling menyayangi setelah mereka tiada. Kalau kalian berada di posisi Rina, apakah kalian akan memaafkan Doni setelah semua yang terjadi? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita mengharukan lainnya. Sampai jumpa di kisah berikutnya.